tiga calon ini menurut saya sih ya pemain lama semua kan, ya kan. Cuman masalahnya sekarang kekuatan dari intoleran ini mesti diwaspadai. Ya kita sih pilihannya memang lebih cocok ke Pak Prabowo ya, karena dia selama ini pengen jadi tapi nggak jadi itu ya pertama. Sekarang ada kesempatan dan kebijakannya ini kita belum tahu sebab kan kalau di sini di Amerika kan setiap itu kontestan kan menampilkan programnya dia apa dan ini kita harus lihat dulu programnya Prabowo apa. Programnya ya oke lah kalau yang Ganjar kita nggak ikut inilah, nggak simpati karena dia kan jongosnya partai, repot. Itu juga Anies juga sama, jongos partai juga. Jadi memang benar kata Pak Paul, owner dong yang jadi presiden, owner. Jadi dia nggak dengar kanan kiri, dia putuskan sendiri. Cuman kita mau tahu dia punya program gimana untuk Indonesia 5 atau 4 tahun kemudian. Itu aja. Jadi dari situ kita bisa lihat dia mau nggak membubarkan MUI. Itu persoalannya. Ketiga presiden ini mau nggak membubarkan MUI. Kalau mereka ini ya pasti kan tergantung sekarang wapresnya. Kalau wapresnya ini benar-benar nasionalis, saya pikir lebih bagus Prabowo gitu loh. Jangan nanti Prabowo gandeng lagi karena takut nggak dapat suaranya sedikit, gandeng lagi itu intoleran itu. Itu aja sih saya pikir program yang perlu kita tunggu nih ketiga calon ini. Tapi yang jelas Prabowo juga harus lebih ini ya intens ke nasionalis daripada keagamaan. Manguni, silakan. Shalom, selamat malam teman-teman parlemen online Hagios Kalarua. Iya ya Tusanti, iya ya Tusanti. Yes, Sito Timau Tomauto. Siap. Jadi wah Pak Santi Amir dengan senyum simpulnya luar biasa hari ini dapat pencerahan hebat dari abang kami. Iya. Kabar reskrim ya, mantan kabar reskrim ya. Yes, analisanya Coldplay itu saya kira banyak poin plusnya. Yes. Nah, seperti yang tadi saya posting di obrolan itu politik di tingkat elit, oligarki kapitalis dan kaum agamis ya itu cair banget deh. Jadi teman-teman semua jangan lupa menara MUI yang terbaru di kawasan PIK 2. Itu topping off-nya itu 24 Agustus tahun lalu 2022. Jadi kemungkinan besar tahun depan ya 2024 MUI akan berkantor di sana. Jadi kita menyambut saudara sebangsa kita. Seperti itu. Jadi kita senyum dulu lah sambil minum kopi, boleh wine lah, dikit-dikit lah ya, supaya sehat Pak Santi Amir. Jadi ya kalau kita lihat sekali lagi di tingkat elit itu cair sekali. Jadi mereka bisa kongko, mereka bisa minum kopi kongko. Jadi seperti itu dia. Selanjutnya menurut saya Pak ya, manuver yang dilakukan oleh PDIP itu sebetulnya memang tidak populer, namun itu semacam manuver politik mereka untuk memikat kaum agamis. Artinya PDIP itu tidak alergi terhadap Islam. Itu yang terjadi ya, itu yang terjadi. Jadi kalau saya lihat sekali lagi, kita ini juga di Hagios ini, di Galarua, jadi
kita mesti dinginkan suasana hati. Ya, jadi kalau kita lihat sekali lagi politik yang ada di Indonesia, saya lihat kemungkinan PDIP akan menang lagi. Karena pasangan dia saat ini, kalau kita lihat dia nempel banget, MUI nempel ke pemerintahan. Pemerintahan juga gandeng MUI. Kemungkinan besar kuda hitamnya akan dari orang MUI. Nah, nanti kandidatnya siapa? Orang MUI segaris dengan Pak Wapres saat ini, atau di tengah-tengah antara NU, Muhammadiyah, dan MUI, di antara segitiga itu. Nah, kita harus siapkan hati. Artinya politik yang dimainkan oleh PDIP sebetulnya hanya untuk memikat kaum Islam maupun ekstremis yang begitu tidak suka sama Israel. Jadi ini hanya untuk politik elektoral dan juga politik nasionalnya. Nah, sehingga untuk mendulang suara dan terutama mengamankan proyek besar dari Ibu Mega sendiri, yaitu IKN melalui Pak Jokowi. Jadi akan menjadi pertaruhan yang sangat besar maupun akan mengecewakan kaum minoritas, kaum nasionalis kebangsaan. Jadi bisa jadi nanti terakhir pelor yang akan ditembakkan itu adalah ya identitas. Cash close. Pak Ma'ruf Amin diangkat lagi jadi wapres. Sudah selesai. Ini bisa jadi 3 periode. Kalau Pak Anies masuk, berarti 2 putaran. Tapi kalau Pak Anies gugur melalui nanti KPK, ternyata Cak Imin terlibat, berarti kemungkinan gugur, jadi tinggal 2 pasang. Jadi masih banyak, masih beberapa waktu dekat ini akan terjadi gelombang-gelombang yang cukup menarik. Kira-kira demikian dulu sepintas analisa Mang Uni. Silakan lanjut lagi. Terima kasih Pak Frans, terima kasih Pak Santi Amer. Lanjut. Pak SK, silakan Pak SK. Pak Komandan SK. Silakan Pak. Ya, selamat malam Pak. Apa kabar? Ya, baik. Oke. Gitu. Jadi ini gini poin saya kembali selalu kan. Prabowo, Ganjar, Anies dari Islam. Jadi saya percaya selalu konklusinya, kesimpulannya, nggak ada seorang pun pemimpin Islam yang bisa punya kemampuan membawa bangsa dan negaranya itu maju, gitu. Ya. Jadi kesimpulan kedua, semakin pemimpin Islam itu tunduk, takut, ya, pikiran wawasannya tunduk, takut, ya, pengecut sama syariat Islam, ya makin kacau lagi, makin hancur lagi negara dan bangsa itu, gitu. Itu kesimpulan kedua, ya. Jadi artinya semakin kadrun, ya, semakin gak berani, ya, semakin tertutup pikirannya, hanya maunya dengan tunduk dengan syariah Islam, dengan MUI, begitu ya. Pemimpin-pemimpin Islam ini nggak akan pernah maju, begitu. Jadi tinggal dari 3 orang ini siapa yang kadar ketundukan terhadap MUI kepada syariah Islamnya yang berani melawan. Kalau Anies ya otomatis mungkin berani, tapi dia akan pakai cara-cara kadrun ya. Jadi delete lah udah itu kalau si Anies. Ya, tinggal Prabowo sama Ganjar. Tapi kalau Ganjar saya lihat mungkin akan sama pengecutnya juga, sama seperti Jokowi, akan tunduk kepada hukum syariah, kepada MUI, dia nggak akan berani, begitu ya. Walaupun mungkin secara track record lebih mending nih korupsinya dan masalah latar belakang dia selama ini lebih mending dibanding Prabowo. Ya, tapi kalau Prabowo mungkin lebih akan baik karena ya dia mungkin nggak akan tunduk sama seperti Soeharto dengan syariat Islam maupun dengan dengan MUI, begitu ya. Dia berani lawan. Ya, kalau untuk dapat suara ya mungkin sah-sah aja dapat dukungan dari FPI, dari HTI, dari para kadrun, dari politikus busuk, nggak apa-apa. Nah, tetapi dia tahu nanti mungkin nggak akan diterima itu MUI maupun disaingi jabatan dia disaingi
oleh MUI atau ulama-ulama, dia mau memimpin ya. Mungkin bisa jadi juga dengan lebih otoriter, nggak apa-apa begitu. Jadi lebih Soeharto. Sehingga hukumnya mungkin lebih jalan, walaupun mungkin KKN-nya ya lebih kentara begitu ya. Nah, tetapi saya rasa KKN-nya pun juga mungkin nggak akan seperti sekarang. Mungkin dari 2.000-3.000 APBN triliun per tahun, itu mungkin 50-60% nguap kemana nggak kelihatan begitu ya. Jangan-jangan 70-80% di daerah-daerah itu nggak kelihatan begitu ya. Jadi yang kelihatan pembangunan malah cuma 20-30%, yang ada malah utang bengkak terus ya, yang jadi pusing nanti rakyatnya dan presiden berikutnya. Jadi itu kesimpulan pada dasarnya dari 3 orang Muslim ini. Jadi saya nggak percaya ada pemimpin Islam yang mampu ya, itu dimanapun ya, baik terbukti dari negara-negara yang sistem monarki ya, Timur Tengah yang mayoritas Islam, Saudi Arabia, Bahrain, Kuwait, Yordania, Maroko, Oman ya, maupun negara-negara yang monarki konstitusional itu seperti Kuwait, seperti Qatar ya, maupun seperti kerajaan yang federal seperti Uni Emirat Arab begitu, maupun sistem republik seperti Mesir, Yaman, Sudan, Libanon, Aljazair, Suriah, Irak ya, semuanya menurut saya nggak ada yang bisa maju pemimpin-pemimpinnya ya. Bahkan mereka udah jelas-jelas dalam sistem politiknya, negara-negara yang mayoritas Muslim ini malah menolak sistem model khilafah begitu. Jadi dia sendiri tahu nih kalau khilafah bahaya begitu. Nggak akan, malah justru Indonesia yang dablek, malah didengung-dengungkan mau jadi khilafah ya. Mereka aja nggak mau begitu ya. Nah, jadi dari negara-negara ini yang kita lihat hanya negara yang punya sumber minyak aja yang maju begitu ya. Yang lain kebanyakan miskin begitu ya. Nah, jadi negara-negara semacam Arab Saudi, Qatar, Kuwait ya mungkin kelihatan lebih maju karena demografinya beruntung dengan sumber daya alamnya, minyak begitu ya. Nah, Uni Emirat Arab, Bahrain, mungkin Oman begitu. Tetapi negara-negara seperti Djibouti, Mesir, Irak, Yordania ya, Libanon, Maroko, Palestina, Sudan, Suriah, Tunisia, nggak ada maju-majunya ya. Pemimpinnya semua dari Islam gitu. Nggak mampu mereka mengangkat harkat martabat rakyatnya untuk maju, untuk bisa bersaing begitu ya. Justru malah negara-negara seperti Saudi Arabia yang mungkin karena demografinya ada sumber daya minyak ya, seperti Brunei lah katakan kalau di Asia Tenggara ya, beruntung karena ada sumber daya alam minyak, gas alam yang bisa dijual ya. Jadi itu doang. Jadi ininya itu siapapun sebenarnya nggak perlu kepemimpinan yang hebat ya, tapi ya karena bantuan dari luar negeri ya. Jadi dari negara-negara Exxon, dari negara-negara Inggris, Eropa, Amerika ya, yang mau investasi ya, British Petroleum yang mengelola hasil-hasil sumber daya alam mereka. Seperti kita ya, Freeport, kita aja udah 50 tahun nggak mampu-mampu anak bangsa kita ya. Jadi nggak mampu pemimpin kita yang beragama Islam itu bisa maju begitu, membawa bangsa negaranya maju. Jadi saya nggak percaya begitu ya semua yang ditampilkan ya. Tapi karena sistem politik nggak ada pilihan, mereka saja yang mau menjabat ya begitulah gitu, mau nggak mau diterima. Tapi ya perkembangannya ya jualannya cuman hanya jualan sumber daya alam dan jualan kecap aja ya, ngecap-ngecap doang, pencitraan semua begitu. Nah, jadi kalau kita lihat sedikit pun misalnya kayak misalnya di Brunei itu saja sebenarnya sebelum jadi negara ditemukan Sign out ya. Tersign out Pak Pastor. Pak Paul Dere deh. Pak Paul Dere lanjut. Halo, Ya, Shalom Amerika. kedengeran ya, salam. Ya, jadi semuanya terima kasih. Jadi tiga calon ini menurut saya sih ya pemain lama semua kan, ya kan.
Cuman masalahnya sekarang kekuatan dari intoleran ini mesti diwaspadai. Ya kita sih pilihannya memang lebih cocok ke Pak Prabowo ya. Karena dia selama ini pengen jadi tapi nggak jadi, itu ya pertama. Sekarang ada kesempatan. Dan kebijakannya ini kita belum tahu. Sebab kan kalau di sini di Amerika kan setiap itu kontestan kan menampilkan programnya dia. Apa dan ini kita harus lihat dulu programnya Prabowo apa. Programnya ya oke lah, kalau yang Ganjar kita nggak ikut inilah, nggak simpati karena dia kan jongosnya partai, repot. Itu juga Anies juga sama, jongos partai juga. Jadi memang benar kata Pak Paul, owner dong yang jadi presiden, owner. Jadi dia nggak dengar kanan kiri, dia putuskan sendiri. Cuman kita mau tahu dia punya program gimana untuk Indonesia 5 atau 4 tahun kemudian. Itu aja. Jadi dari situ kita bisa lihat dia mau nggak membubarkan MUI. Itu persoalannya. Ketiga presiden ini mau nggak membubarkan MUI. Kalau mereka ini ya pasti kan tergantung sekarang wapresnya. Kalau wapresnya ini benar-benar nasionalis, saya pikir lebih bagus Prabowo gitu loh. Jangan nanti Prabowo gandeng lagi karena takut nggak dapat suaranya sedikit, gandeng lagi itu intoleran itu. Itu aja sih saya pikir program yang perlu kita tunggu nih ketiga calon ini. Tapi yang jelas Prabowo juga harus lebih ini ya intens ke nasionalis daripada keagamaan. Terima kasih Pak semuanya. Oke. Ya Pak SK, silakan Pak SK. Lanjut lagi yang tadi. Pak SK Komandan. Ya. Lanjut, Oke, Pak. tadi keputus sampai mana ya Pak? Sampai apa ya? Negara-negara apa tuh? Miskin, Iya, Yaman segala macam. Ya, betul. Kepala negara Islam nggak bisa maju. Iya kan, tapi itu kan di awal kepala Islam nggak bisa maju. Tapi negara-negara miskin tadi saya udah sebutin nggak tuh contoh-contoh negaranya? Libya segala, Yaman, udah kan? Iya. Oke. Iya. Jadi intinya negara-negara itu ya yang pemimpinnya Islam dan mayoritasnya Islam justru lebih miskin daripada Indonesia, begitu ya. Ya, jadi hanya negara-negara mayoritas Muslim yang punya sumber daya alam aja yang masih bisa bertahan, begitu. Jadi jualannya sebenarnya sumber daya alam, bukan karena kepemimpinan, ya, manajerial, ya, industrinya maju, begitu ya. Nggak ada, begitu ya. Nah, jadi jualannya cuma sumber daya alam. Nah, sekarang kita akan lihat nanti kesimpulannya dengan tiga ini. Saya tapi coba paparin dulu deh data-datanya dulu biar lebih melek, begitu. Contoh Brunei dulu sebelum ditemukan ladang minyak dan gas alamnya miskin negaranya, ya. Untuk sultannya saja mau jalan ke luar negeri aja mesti minta uang pesangon dulu dari pemerintah Inggris, begitu ya. Nggak mampu, begitu. Tahu-tahu begitu ditemukan langsung kaya. Sama juga di Arab juga begitu ya. Dulu terkenal dengan kaum Wahabinya, masih dikan sama Ottoman Turki ya, dengan khilafah Ottoman Turki ya. Arab Saudi itu tahun berapa itu ya Mas itu? 30-an atau apa itu masih miskin ya. 70-an aja mungkin masih, 60-an itu masih miskin, masih naik onta, begitu ya. Rumahnya tuh masih rumah-rumah kayak zaman kaum pagan ya, pindah-pindahan begitu. Tetapi begitu orang-orang barat masuk, orang-orang yang mereka sebut kafir itu masuk dengan British Petroleum, Exxon lah segala macam, masuk, baru sultan-sultannya kaya, raja-rajanya kaya, emir-emirnya kaya, begitu ya. Jadi petrodolar, begitu. Kalau tunggu mereka nggak mampu mereka membangun ya. Sama, Brunei juga nggak akan mampu, harus menunggu tenaga ekspor dari luar ya, dari luar negeri, sama seperti Exxon tetap mesti dari Amerika, begitu ya. Nggak ada tenaga pemimpinnya itu
bisa membuat sumber daya manusia lokalnya itu menjadi expert begitu ya. Nggak bisa begitu, selalu butuh dari luar. Yang ada mereka cuman buruh kasar ya, mereka hanya buruh yang ya cuman kerja kasar ya, yang kerja ya paling kelas menengah lah begitu. Nggak ada yang bisa jadi expert begitu. Makanya di Arab, di Brunei ya tetap saja itu perlu tenaga-tenaga asing yang bikin mereka maju, karena mereka nggak punya teknologinya, termasuk bangun gedung-gedungnya, infrastrukturnya semuanya dari luar ya. Arab Saudi aja sekarang malah ngundang Cina begitu ya, gitu untuk di sana. Jepang semua segala ya, Eropa, Amerika udah lebih duluan begitu. Jadi nggak bisa maju. Nah, tapi lebih bagusnya tuh di Arab Saudi ya, mereka lebih melek, literasinya lebih bagus, Brunei juga lebih bagus begitu ya. Nah, juga mungkin penduduknya lebih sedikit begitu. Tetapi Indonesia apa gitu, udah 75 tahun merdeka ya, malah lebih duluan merdeka ya dibanding negara-negara yang lain begitu. Bahkan ya sekelas sama Korea sama Jepang ketinggalan, sama Singapura ketinggalan begitu ya. Negara-negara mereka bilang kafir itu industrinya maju, infrastrukturnya jauh lebih maju, perekonomiannya juga jauh lebih maju begitu. Nah, jadi kembali nggak ada deh pokoknya kalau menurut saya dari Muslim ini akan mampu begitu ya. Jadi ya karena cuman nggak ada pilihan ya mau nggak mau lah kita pilih. Nah, tapi saya mau bawa dulu ke situ biar kita mengerti begitu bahwa Indonesia itu kenapa Arab Saudi, Qatar, Uni Emirat Arab bisa lebih maju ya selain petrodolarnya mereka. Ya karena mungkin juga mereka nggak gampang percaya hoax. Kalau di Indonesia ini gampang percaya hoax. Ya, pemerintahnya juga payah, ya lelet, nggak bisa ngawasin hoax ini bisa ditindak. Yang model-model ustadz kadun ini yang selama ini memprovokasi dengan mau ganti khilafah, membodohi rakyatnya dengan muka yang masih ini nggak berani ditindak gitu ya, yang suka provokasi dengan hoaxnya begitu. Nah, kalau beda dengan di Arab Saudi berani ditindak, di Brunei berani ditindak ya, negara-negara yang lebih maju berani menindak begitu. Jadi ini kelemahan pemerintahnya, kelemahan pemimpinnya. Begitu juga rakyatnya masih banyak di Indonesia ini yang bodoh-bodoh, masih percaya tahyul, masih percaya cerita-cerita leluhur yang nggak ada ilmiahnya begitu ya, masih percaya nenek moyang leluhur yang ngaco, yang jauh dari ilmiahnya begitu ya, masih terikat kepada budaya-budaya nenek moyang yang buat mereka jadi close minded begitu ya, pikirannya tertutup, nggak bisa terbuka. Nah, kalau selama pikiran nggak bisa terbuka ya, selalu close minded, apa aja nggak boleh, apalagi yang model-model ustadz yang dablak-dablak ini nggak pernah ditangkapin, dibiarin aja sama pemimpin yang loyo dan melempem ya, hukumnya nggak jalan, dibiarin ustadz-ustadz itu ngomong catur nggak boleh lah, olahraga mesti celana panjang lah, nggak boleh celana inilah, apalagi tuh nanti nyanyi ini nggak boleh, wayang juga nggak boleh, budaya-budaya ini mau diganti sama Arab, ini kan bodoh begitu ya. Jadi nggak pernah ini jadi close, ya negaranya gimana bisa maju walaupun sumber daya alam Indonesia ini luar biasa begitu ya. Nah, jadi masih percaya dukun-dukun, jimat-jimat, mana ada lagi negara-negara maju percaya lagi dukun-dukun jimat lagi begitu ya. Itu udah zaman jahiliyah, itu yang ditiru dari budaya-budaya Arab dulu ya, orang-orang pagan masih percaya dukun-dukun begitu ya. Mungkin di Eropa abad 7, abad 5 itu masih percaya dukun, abad 10 mungkin masih percaya. Sekarang udah modern, bodoh lah masih percaya begitu. Nah, kalau pemimpinnya nggak mampu seperti ini ya, membereskan sumber daya manusianya dulu, ditingkatkan untuk bisa punya kemampuan analisa, kemampuan pendidikan yang jauh lebih bagus, nalar literasi yang lebih bagus, bisa berkompetisi dengan dunia luar, ya jangan bisa diharapkan lah pemimpinnya model begitu bisa dipilih untuk memajukan bangsa kita begitu ya. Masih percaya gitu. Jadi apalagi yang sekarang, wah mesti syariat segala, mesti ini ikutin yang ritual-ritual doang. Begitu ya, sholat aja mesti sama wanita nggak boleh ini, cuman ritual begitu, bukannya dipikirin gimana kehidupan perilakunya jauh lebih baik, nggak kriminal, nggak suka menipu, nggak suka bohong, nggak suka korupsi. Itu yang lebih esensial daripada ritual-ritual. Nah, pemimpin yang nggak mampu membawa rakyatnya untuk masuk sumber daya manusianya itu punya level sebagai negara yang maju, berpikiran open begitu ya, terbuka,
Nah, itu yang hancur begitu. Jadi nggak bakal bisa maju tuh negara begitu ya. Jadi selalu ada kebiasaan yang dari agama maupun budaya-budaya yang nggak bisa bikin maju itu dipelihara terus begitu. Jadi pencitraan terus nanti akan yang ada. Saya kembali lagi sekarang nih. Contoh aja deh Raja Salman ya. Raja Salman ini kekayaannya ya Abdul Aziz ini hampir 21.000 triliun, 1,5 triliun dolar begitu. Dari 15.000 keluarga besar Al Saud, hanya 2.000 anggota yang memiliki sebagian besar kekayaan. Ya, itu jadi sehingga kumpulan koloni dia nih ya, KKN keluarga besarnya dia nih gitu. Kekayaannya paling besar di dunia, 21.000 triliun begitu. Nah, dia maju juga ya karena perusahaan Aramco-nya itu ya setelah ladang minyak ya ditemui, kalau enggak dulu kan masih miskin ya, masih naik onta lah kebanyakan. Nah, sekarang dengan model kayak begitu, dia luar biasa kekayaannya tuh ya, bangun istana ya, bangun apalagi katakan istananya tuh beberapa banyak istana. Ada yang 400 kamar, ada yang 32 kamar, dekorasinya luar biasa, marmer dari emas segala macam ya, sampai satu istananya bisa berapa triliun, 5, 6, 7 triliun begitu ya. Punya lahan bahkan di Prancis, di Eropa, di Amerika ya punya begitu ya, sampai punya hektar, punya jacuzzi mewah, kolam renang besar begitu ya, semuanya yang dari emas begitu. Nah, sampai punya tempat gudang anggur, gudang sound system, klub malam ya, di istananya itu juga ada buat pesta, buat party begitu. Nah, raja-raja yang model Islam begini, sultan-sultan yang model Islam begini, bebas-bebas saja mau party mau ini nggak apa-apa, tapi rakyatnya zaman dulu mana boleh, bisa ditangkepin, dipenggal karena syariah. Jadi betapa bodohnya begitu, punya pemimpin yang model begitu, rakyatnya dibodohi begitu ya. Ternyata di Arab Saudi sendiri ya mungkin sekarang penghasilannya mungkin sekitar ya yang budak-budak biasa yang kayak office boy gitu mungkin 12 jutaan lah ya, sampai 75 juta gajinya. Ya kalau swasta mungkin sekitar 40 jutaan, 20 juta sampai 40 juta lah. Tapi kan tenaga kerja kayak pembantu di situ mesti bayar sekitar berapa ya, minimal 7,5 juta sampai 12 jutaan kerja di Arab. Jadi sama aja kalau kayak kerja di Indonesia, kelas manajer, dia punya anak satu baru merit, mesti ada pembantu begitu ya. Dia bayar dengan gaji 20 sampai 40 juta, mesti bayar pembantu 7,5 juta sampai 12,5 juta, belum lagi bayar rumah. Jadi sekarang banyak rakyatnya sebenarnya juga nggak kaya, miskin juga sebenarnya ya. Jadi bukannya dibilang maju, yang kayanya beda banget selangit gitu ya, sorga dengan bumi gitu. Perbedaan kekayaan antara rajanya itu hidup mewah luar biasa, rakyatnya juga sebenarnya pas-pasan begitu ya. Bahkan banyak mereka sekarang mengeluh nggak punya rumah begitu, untuk kredit aja susah begitu ya. Dan di Kuwait juga sama seperti negara-negara maju, Qatar ya. Padahal emir-emirnya luar biasa hidupnya ya. Luar biasa, istrinya bisa 6 bahkan si Raja Saud ini ya. Jadi kita lihat ini pemimpin-pemimpin Islam ini pasti selalu mementingkan kepentingannya mereka, bukan kepentingan rakyat. Saya nggak percaya itu gitu, mau Ganjar kayak, mau Prabowo kayak, mau si siapa Anies kayak, sama aja begitu ya. Maroko kekayaannya 117 triliun begitu ya. Di Uni Emirat Arab juga 219 triliun, itu siapa khalifahnya ya, bin Zayed itu, bukan khalifah lah, sultannya, emirnya ya. Sama juga di Uni Emirat Arab 58 triliun ya, Muhammad bin Rashid. Jadi semuanya mereka mengumpulkan kekayaan. Di Qatar 600 berapa tuh, 30 triliun lebih begitu ya, Al-Thani kekayaannya. Ya, rakyatnya ya biasa saja. Termasuk di Brunei itu liatin Ferrari-nya 450 biji, Rolls Royce-nya berapa ratus biji lagi ya, belum lagi rumah mewahnya ya, kacau begitu. Rakyatnya ya paling di Brunei berapa sih, 30 jutaan sampai 40 juta gajinya. Terus diekspor pembantu sama aja kayak begini ya, di pembantu ya minimal 5 sampai 10 juta. Jadi ya sebenarnya hidupnya juga pas-pasan, bukannya kaya-kaya sekali begitu ya, rakyatnya seperti yang dinikmati oleh si sultan-sultannya begitu. Nah,
Jadi ya sama ya seperti di apa nih Brunei itu jet pribadinya lapis emas. Bayangin udah punya jet pribadi Boeing yang isi 747-400, ada lagi 767-200, ada lagi 340-200 ya. Luar biasa begitu ya. Bayarnya bisa sampai 6 triliun ya, seperti si Salman aja waktu itu kita ingat beli lukisan Tuhan Yesus berapa triliun tuh? 7,5 triliun atau 6 triliun begitu. Luar biasa begitu ya. Jadi tapi rakyatnya ya akan begitu saja. Istananya, kamarnya aja sampai 1.700 itu Sultan Brunei begitu. Padahal dulu negaranya ini harus dapat dukungan dari tentara Gurkha sama Inggris untuk melindungi sultannya nih dari pemberontakan begitu ya. Nah, jadi kita nggak percayalah kalau dari pemimpin-pemimpin Muslim ini dimanapun, negara manapun bisa membawa kemajuan ya. Kalaupun maju negaranya ya karena jualan sumber daya alam, dan akan ketimpangan luar biasa antara yang miskin dengan rajanya, antara rakyatnya dengan sultannya begitu. Ya sama aja maupun siapa Ganjar, mungkin Jokowi nggak terlalu korupsi, Ganjar juga nggak terlalu korupsi, tetapi hukum-hukumnya tidak akan bisa tertata dengan baik seperti di Eropa, di Amerika, di Jepang, di Korea, maupun di China, maupun di Singapura. Sifat adil, sejahtera buat rakyatnya, nggak ada terlalu jauh jomplang antara rakyat dengan pemimpin-pemimpinnya begitu. Nah, jadi tergantung dari tiga ini, tinggal dilihat. Memang ini terlalu masih awal lah kita untuk melihat antara Ganjar atau Prabowo, karena bisa aja nanti toto Ganjar pasangannya dengan Prabowo atau Prabowo dengan Ganjar begitu kan, karena ini kita belum bisa melihat. Tetapi kalau dilihat dari tiga ya lihat aja nanti seberapa yang berani lebih tegas menindak, menolak untuk menerapkan hukum-hukum di Indonesia, ideologinya dengan syariah, ya syariah Islam terutama, ya akan makin mundur, akan makin bodoh, rakyat makin dibodohi dan akan makin terbelakang dan barbar justru yang ada ya. Jadi nggak ada keadilan dan kesejahteraan, kita nggak percaya lah dengan syariah. Makanya negara Islam semua pun yang tadi saya sebut nggak ada, mereka menolak tuh. Aja yang udah zaman khilafah aja nggak mau lagi jadi khilafah gitu, karena hukumnya udah tahu lah ngaco itu. Nah, tergantung jadi presidennya siapa tuh yang sejauh mana nih kadarnya berani menolak syariah dan berani menolak atau bahkan berani nanti membubarkan MUI. MUI artinya nggak dikasih kewenangan yang luas lagi begitu, dicabut semua kewenangan, yang ngurusin aja urusan ulamanya, ustadznya sendiri dengan biaya sendiri, halal haram segala macam mesti dicabut, nggak ada lagi dia. Tangkepin itu kalau macam-macam mau ganti ideologi segala ormas berani ditangkepin. Nah itu presiden yang bagus, baru bisa maju Indonesia. Kalau selama nggak berani ya hancurlah. Oke, itu aja Pak sementara, terima kasih. Ya, ini kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.